Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Riris Daily. Oke teman-teman, kali ini saya akan memperlihatkan ya keadaan balkon saya di lantai 2 yang dipenuhi oleh tanaman keladi dan tanaman jenis lainnya. Oke, jadi langsung saja ya, kita lihat sama-sama bagaimana keadaannya yang super duper kecil ukuran ruangannya ya. Ini ada rendaman air beras yang sudah saya simpan ya. Baik teman-teman, sore ini seperti biasa aktivitas rutin saya yaitu merawat tanaman-tanaman saya. Kalau cuacanya lagi panas, sorenya itu biasanya langsung saya siram ya. Apalagi untuk jenis tanaman yang saya rawat ini adalah keladi, yang nyatanya sangat menyukai air, tapi juga menyukai matahari. Makanya sangat cocok diletakkan di area yang terkena simat, tapi juga ada tatakan air di bawahnya. Sekilas kalau teman-teman dengar seperti ada banyak suara kendaraan berlalu lalang ya, karena memang ini balkon ada di depan jalan. Tepatnya ini adalah ruko ya, bukan rumah saja, tapi rumah dan toko. Dan saya ada di lantai 2, dan di bawah ini adalah toko saya ya, toko usaha saya. Untuk ukuran balkon ini lumayan sangat kecil, sekitar 1x3 meter. Tapi bagusnya dia berada di daerah keramaian. Kendaraan selalu lalu lalang. Hanya sunyi kalau sudah larut ya. Tapi biasanya malam juga itu masih ramai. Apalagi di kawasan jalan trans ini memang sangat padat ya. Selain di spray, biasanya saya mengguyur langsung ke bagian dalam potnya ya, agar metannya bisa lembab dan lama. Biasanya bisa bertahan sampai 2 hari, lalu setelah itu bisa disiram kembali dengan air beras atau air biasa. Jika sedang musim panas atau kemarau, penyiraman saya lakukan setiap hari ya, yaitu sore hari. Jika sedang musim hujan, tergantung metan, kalau masih basah tidak saya siram. Karena habitat asli dari tanaman keladi adalah area yang ada air atau banyak air, maka jika teman-teman merawat keladi di dalam pot, jangan lupa di bagian bawahnya itu diberi tatakan yang diberi air ya. Nah, ini airnya sudah mulai sedikit. Saya beri dulu air. Jangan lupa tatakannya juga dibersihkan ya. Kalau sudah ada jentik atau pasir atau metan yang menggenang di sini, jangan lupa dibersihkan. Sebenarnya cara merawat keladi itu sangat simple, sangat gampang. Sebenarnya susah gampang ya teman-teman, karena tanaman keladi ini termasuk jenis tanaman yang bermutasi atau istilahnya kadang corak daunnya itu saat masih kecil itu belum nampak, belum mirip-mirip, kadang mirip-mirip dengan tanaman lain, karena memang corak aslinya itu akan keluar setelah ia remaja atau setelah beberapa kali tumbuh ya. Di video ini ada beberapa tanaman keladi saya yang sudah mulai menguning, nanti sebentar akan saya pangkas. Tidak usah khawatir kalau teman-teman yang memelihara keladi, jangan takut memangkas keladinya ya.
Karena keladi kalau dipangkas dia akan merangsang tumbuh daun baru, apalagi jika teman-teman menginginkan motif atau jenis keladi yang daunnya itu keluar merona maksudnya. Nah, ini ada salah satu contoh daun keladi yang menguning ya. Ini adalah jenis keladi Mirzani. Dia sudah tumbuh 3 daun dewasa, yang remaja, dan yang masih anakan. Saya akan memotong yang ini. Jadi buat teman-teman yang melihara keladi dan tanaman keladinya atau daunnya menguning, jangan khawatir, dipotong saja. Itu lebih bagus ya, karena nantinya akan tumbuh daun baru yang lebih cantik. Ada seksi pink saya yang masih remaja tapi sudah rimbun ya. Saya potong dulu. Ini hasil cacahan ya. Kalau dewasanya atau indukannya yang ini. Ini stang pendek. Dulunya dia stang tinggi karena sering saya letakkan di area yang terkena sinar matahari. Jadi tumbuhnya dengan stang pendek, sudah punya anakan dan daunnya lebar. Itu rahasianya kalau teman-teman ingin keladi itu memiliki stang pendek dengan daun lebar, yaitu letakkan di area yang penuh dengan sinar matahari, tapi jangan sampai siang hari ya. Cukup sinar matahari pagi saja, sekitar jam 8 sampai jam 10. Di sini ada keladi saya yang sempat letoy daunnya. Ini dikarenakan kemarin sempat musim angin kencang, jadi dahan atau batangnya patah ya. Sayang sekali, padahal rencana mau saya kawin silangkan dengan keladi lain, tapi karena sudah seperti ini, mau tidak mau harus saya keluarkan. Selain memelihara keladi, saya juga merawat tanaman sansevieria. Ada juga jenis Syngonium ya. Ini Syngonium yang sangat banyak ditemukan karena tumbuh liar. Itu teman-teman bisa lihat ya, lalu lalang kendaraan. Karena balkonnya memang tepat di depan jalan besar. Ini Syngonium yang pernah saya ambil karena kena sinar matahari, yang tadinya putih berubah hijau. Ini masih sansevieria. Ini Sente Black Magic. Dan ini saya kurang tahu ID-nya apa, katanya ini pemberian dari teman. Kalau kata teman saya ini jenis bromelia. Tapi setahu saya bromelia daunnya lebar-lebar. Mungkin jenis yang lain ya. Teman-teman tahu mungkin bisa ditulis di kolom komentar ini jenis apa. Daunnya berduri, bergerigi, tajam ya. Beberapa jenis keladi milik saya ini adalah hasil buruan, seperti ini misalnya. Ini hasil buruan saya, yaitu jenis Red Star. Yang ini juga white tisu ya, keladi tisu. Ini juga buruan saya. Kebetulan waktu dapat ini sudah dalam keadaan dewasa dan sudah punya bunga. Kalau yang ini jenis Ace of Heart, juga hasil buruan. Ini juga, tapi dia baru keluar daun ya. Aslinya saya menemukannya masih dalam keadaan bonggol atau umbi. Baru terhitung hampir seminggu dia sudah keluar daun baru. Ini umbinya sangat besar teman-teman, makanya sudah keluar anakan di samping. Ini juga hasil buruan ya, bercak darah atau jenis keladi apa ya, kalau bahasa Inggris saya lupa.
Yang pasti teman-teman atau orang-orang menyebutnya bercak darah. Ini juga hasil buruan. Nah, ini juga jenis keladi wayang. Saya kurang menyukai daunnya. Saya ingin membuat dia menjadi warna pink, hampir keseluruhannya warna pink, tapi yang tumbuh masih warna ada bercak-bercak hijaunya ya. Jadi mau saya potong saja. Memang sayang, tapi ya demi kelangsungan dan kecantikanmu aku harus rela memotong. Ini juga mau saya potong. Ini aslinya white queen, kalau tidak salah white queen ya. Kalau dewasa daunnya keseluruhan putih dengan tulang merah, atau red vein kalau tidak salah. Tapi entahlah ya, soalnya mirip-mirip bercak red star, tapi insya Allah bukan ya, karena ini saya beli online. Semoga memang benar ini adalah white queen. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah balkon saya, balkon rumah, tepatnya balkon ruko ya. Nah, di depan itu jalan, banyak pelaku-pelaku usaha atau orang-orang yang menjual berbagai jenis barang ya. Tapi sebagian besar itu buah, ada duren, terus yang ini banyak jenis buah-buahan, terus ada keripik. Dan di sebelah kanan saya ini dealer ya. Terus dua petak ruko sebelah itu jual sama juga, masih satu bangunan yang menjual pakaian ya. Dan ada landmark kota kelahiran saya yaitu Tugu Maleo. Bisa teman-teman lihat Tugu Maleo ya. Sementara ini adalah mini garden at my balcony. Ini ada monstera juga, jenis borsigiana ya. Di dalam juga ada janda bolong, ada longiloba, ada alocasia black velvet, ada sirih. Tapi untuk yang terbanyak masih dipegang oleh keladi. Sekitar 30 jenis ya. Nanti saya review di video berikutnya insya Allah. Jenis-jenis keladi saya yang saya tanam di teras ini. Ada juga sente. Ini sente yang variegata pemberian teman. Ini pemberian teman ya. Ini daunnya jadi hijau, mungkin karena terlalu sering kena sinar matahari. Jadi pas keluar daun baru jadi hijau ya. Ini juga sudah mulai keluar daun tapi hijau. Sepertinya harus saya pindah ke dalam karena kalau terlalu sering kena simat, daunnya memang berubah jadi hijau. Kalau ini ketemu di got. Alokasi jenis termasuk jenis kolokasia katanya ya. Ini black magic. Nah, jadi kesimpulannya, jika teman-teman ingin merawat keladi, caranya sangat gampang-gampang susah. Sebenarnya mudah ya. Yang pertama itu, keladi sangat menyukai sinar matahari. Nah, jangan lupa teman-teman menjemurnya. Kalau seandainya punya naungan, jangan lupa diberi selang-seling waktu untuk menjemurnya di sinar matahari pagi ya. Karena sinar matahari pagi itu sangat mempengaruhi corak dari keladi. Biasanya corak aslinya akan keluar jika terkena sinar matahari. Lalu selanjutnya jangan lupa meletakkan tatakan. Jika teman-teman merawatnya di dalam pot, jangan lupa di bagian bawah pot itu diberi tatakan yang diisi air ya. Seperti itu. Terus jangan lupa diberi pupuk juga. Pupuk terserah ya, bisa pupuk alami atau pupuk kimia. Kalau pupuk alami itu insya Allah yang subur itu termasuk air tajin salah satunya. Atau juga bisa NPK, atau bisa ya banyak jenis ya pupuk. Teman-teman bisa googling karena saya juga masih belajar. Dan yang pasti jika teman-teman ingin daun keladi itu cantik, ya bisa dipangkas. Kalau misalnya dia sudah mulai menguning,
atau mulai lonyot, tidak masalah atau jangan khawatir untuk memangkas karena dia pasti akan tumbuh lagi. Oke, semoga dengan tips ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Salam satu hobi, semoga sehat selalu dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.